Halo Updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun official kami. Saya Reti Fauziah, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, perkebunan polisikan petani Sukabumi dituduh kuasai lahan saat Hari Pahlawan. 4 petani asal Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi dilaporkan PT Jaya kepada polisi. Perusahaan perkebunan itu melaporkan petani tersebut dengan tuduhan menguasai lahan HGU Perkebunan Sindu Agung dengan mendirikan posko petani tanpa izin di Blok Cikaler, Desa Tegalega, Kecamatan Lengkong. Keempat petani yang dipolisikan itu yaitu S, 41 tahun, DA 45 tahun, D 40 tahun, serta AH 43 tahun. Kanit Reskrim Polsek Lengkong, Aibda Agus Nugroho menyatakan, polisi telah melakukan pemanggilan terhadap 4 orang tersebut. Pelapor menyatakan bahwa para petani itu melakukan penguasaan lahan. Agus mengatakan, keempat petani ini masih berstatus sebagai saksi. Berita kedua, raup 320 juta rupiah, sosok Mami Mucikari, penjual 4 perempuan Sukabumi ke Papua. 4 perempuan asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang dijual ke Papua untuk dijadikan pekerja seks komersial akhirnya tiba di Pelabuhan Ratu. Polres Sukabumi tak hanya menjemput para korban, tapi juga membawa 2 tersangka dari sindikat TPPO ini, yaitu perempuan berinisial I alias Mami yang menjadi mucikari dan seorang laki-laki yang diduga supirnya. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim dari Satreskrim dan unit PPA tiba di kantor Polres Sukabumi. Mereka membawa keempat perempuan Sukabumi yang jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Papua. 3 diantaranya bahkan masih di bawah umur, yakni SA 15 tahun, IA 18 tahun, NS 18 tahun, dan AN 25 tahun. Mereka langsung dipertemukan dengan keluarga yang sudah menunggu di Polres Sukabumi. Selain para korban, polisi juga membawa 2 tersangka berinisial I alias Mami dan M selaku supir. Pada 17 Februari 2022 lalu, Polres Sukabumi terlebih dulu mengamankan DR, 37 tahun, pria warga Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang bertugas mencari perempuan muda untuk dibawa ke Papua. Dalam pernyataan resmi kepolisian, DR berperan menjadi perantara, mencari korban untuk dijual dan dijadikan pekerja seks komersial atau PSK di wilayah Provinsi Papua dengan upah 1 juta rupiah per orang. Kapolres kemudian menjelaskan keempat korban ini dijual kepada HK 80 juta per orang. Atas kejahatan yang dilakukan para tersangka ini, polisi bakal menjerat dengan Undang-Undang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah salah satu keluarga korban melaporkan tindak pidana ini kepada kepolisian. Saat itu keluarga meminta bantuan karena korban ingin pulang ke Sukabumi namun ditahan oleh majikannya di Papua. Berita ketiga, 40 motor dan 2 mobil disita. Sukabumi Utara rawan curanmor, 24 pelaku ditangkap. Polres Sukabumi berhasil menangkap 24 pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dalam waktu 10 hari. Selain para pelaku, diamankan juga 40 unit kendaraan roda 2 serta 2 kendaraan roda 4. Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah Nawir Putra menuturkan, pengungkapan kasus ini dilakukan Satreskrim Polres Sukabumi dan dari Polsek. Selain kendaraan, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu kunci T, kunci kontak, dan sebuah kunci palsu. Dedi menyatakan dalam melakukan aksinya, para pelaku ini ada yang berkomplot dan sendiri-sendiri. Adapun kendaraan hasil curian ini diterima penadah lalu dijual salah satunya ke daerah perkebunan. Menurut Kapolres, apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan, maka dapat mendatangi Polres dan Polsek yang mengungkap kasus curanmor, yaitu Pelabuhan Ratu, Surade, Cidahu, Parungkuda, Cikembar, Jampang Tengah, Nyalindung, Tegal Bulet, Cibadak,
Nagrak, Bojonggenteng, Geger Bitung, Purabaya, dan Jampang Kulon. Sementara itu, Kabag Ops Polres Sukabumi Kompol Suwardi menyebut jalur utara Kabupaten Sukabumi menjadi titik rawan aksi curanmor. Berita keempat, bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, Menag akan dipolisikan. Pernyataan kontroversi datang dari Menteri Agama atau Menag, yaitu Yakut Khalil Qomas, yang diduga membandingkan suara azan dari masjid dengan gonggongan anjing. Pernyataan Yakut tersebut kini tengah dikecam dan akan dilaporkan ke polisi. Pihak yang melaporkan Yakut adalah pakar telematika Roy Suryo bersama Kongres Pemuda Indonesia atau KPI. Mereka menganggap ucapan dari Menag Yakut tersebut adalah penistaan agama. Pelaporan Yakut ini terkait dengan surat edaran atau SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Dalam surat tersebut, pemerintah menginstruksikan agar volume pengeras suara maksimal 100 desibel. Saat berkunjung ke Pekanbaru Riau, Yakut menjelaskan jika maksud dari surat edaran tersebut agar membuat masyarakat Indonesia dan hubungan antar agama semakin harmonis. Selain itu, kata Yakut, aturan ini untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Alasannya di daerah Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir di setiap 100-200 meter terdapat masjid atau musola. Yakut menegaskan alat pengeras suara di masjid atau musola dapat dipakai, namun diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Hal ini demi niat menggunakan pengeras suara sebagai sarana untuk syiar dan tepat dilaksanakan, tanpa harus mengganggu umat beragama lain. Berita kelima, Kades dan Ketua BPD di Sukabumi cekcok, penyaluran bansos tunai pengganti BPNT. Penyaluran bansos tunai pengganti BPNT di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diwarnai keributan pada Kamis 24 Februari 2022. Kepala Desa dan Ketua BPD atau Badan Permusyawaratan Desa terlibat keributan, cekcok soal prosedur belanja sembako dari uang yang diterima KPM atau keluarga penerima manfaat. Ketegangan antar kedua figur ini sempat direkam oleh warga dan videonya beredar di sejumlah grup WhatsApp, termasuk diterima redaksi SukabumiUpdate.com. Dalam video, Kades Neglasari Rahmat Hidayat sempat saling berhadapan dengan Asri Suwardi, Ketua BPD. Dalam pembagian bansos tunai ini, tim panitia dalam hal ini PT Pos Indonesia menyalurkan kepada 269 KPM. Setiap KPM mendapatkan uang Rp600.000 sebagai bantuan bulan Januari, Februari, serta Maret di Desa Neglasari. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Neglasari, Rahmat Hidayat, membenarkan kejadian dalam video tersebut. Setelah itu, Kepala Desa dan semua pihak terkait penyaluran bantuan mengecek ke warung yang sudah siap dengan 4 komoditi sembako. Sampai di kantor desa, tidak lama kemudian datang Ketua BPD dan rombongan lanjut Kades. Mereka meminta proses penyaluran ini bubar dan KPM diminta pulang. Kades menyayangkan hal ini karena dalam rapat terakhir di kantor kecamatan, Ketua BPD Neglasari hadir. Berarti paham kalau penyelenggara terkait program ini adalah PT Pos Indonesia, Pemdes hanya fasilitator saja. Rahmat menegaskan uang dari bansos tunai ini memang bisa dibelanjakan sembako oleh KPM di mana saja. Namun harus dikontrol karena aturannya uang itu harus jadi sembako, bukan barang lainnya. Jadi harus ada nota dan belanja lainnya. Demikian 5 berita terpopuler yang telah dirangkum oleh tim redaksi SukabumiUpdate.com. Ikuti terus SukabumiUpdate.com dan dapatkan berita dari kami. Jangan lupa follow dan subscribe akun sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snack Video, dan Dailymotion. Saya Reti Fauzia, sampai jumpa di 5 berita terpopuler berikutnya.